Ya, tadi kan soal gimana perasaannya Kak Teta waktu pertama kali bisa kerja di Tempo. Apakah Oh kayak ya, pressure gitu atau memang udah confident, percaya diri, pede gitu? iya. Em, Walaupun dulunya sempat aktif di LPM, tapi ya tetap ya bekerja di suatu lingkungan yang baru itu saya tetap butuh pelatihan. Waktu itu saya di training kira-kira adalah 2 minggu sekaligus tandem dengan wartawan aslinya waktu itu awal-awal masuk kerja. Jadi 2 minggu training itu saya dapat pelajaran tentang bagaimana cara meliput, terus tulisan, terus macam-macam liputan, termasuk undang-undang pers ada lagi waktu itu mengenai hak jawab dan sebagainya di Tempo tuh dikasih. Jadi cuman 2 minggu tandem 3 hari dengan wartawan asli. Berbagai des, ada des ekonomi, des metropolitan, dan des nasional. Saya langsung diterjunin. Waktu itu saya dapat desnya di metropolitan, artinya liputan regional, kayak daerah gitu. Waktu itu saya dapat di Jakarta Timur. Jadi ya langsung aja diterjunin gitu ke Jakarta Timur. Nah, saya metropolitan 6 bulan tuh di Jakarta Timur. Saya ingat awal-awal tandem metro itu saya disuruh bertugasnya malah ke RSCM. Waktu itu ke kamar mayat. Kamar mayat RSCM. Di situ nyari kalau ada ambulans atau yang bawa, mohon maaf tuh, jenazah yang apa karena kecelakaan atau apa tuh saya harus nanya korban apa, terus namanya siapa, nah gitu-gitu. Itu pengalaman cukup menarik buat saya waktu itu ya, karena di RSCM itu saya tandem dengan senior saya namanya Mustafa Silalahi ya, anak Tempo juga. Nah di situ itu saya pertama kali ngeliat jenazah tuh yang rata sama kardus gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah gitu nggak terjadi apa-apa sih. Nah udah habis itu 6 bulan saya di Des Metropolitan terus rolling. Nah di Tempo tuh ada mekanisme rolling terus saya ke Des Ekbis. Di Ekbis cuma bulan. Lalu habis itu rolling lagi ke Des Nasional Hukum. Nah Nasional Hukum ini yang agak lama, saya sekitar 4 tahunan waktu itu gitu. Sisanya gaya hidup, kesehatan, terus sekarang desnya disabilitas, isu-isu difabel gitu. Jadi sejauh ini selama kurang lebih bekerja 14 tahun jadi jurnalis di Tempo, untuk mulai pertama sampai pertengahan itu lancar-lancar ya Kak ya? Ya sampai 10 tahun insya Allah lancar. Ya insya Allah sampai sekarang masih lancar, alhamdulillah. Cuman keadaannya berbeda ya. Nah, Sekarang difabel, jadi saya kan jadi disabilitas itu tahun 2016. Tepat 10 tahun saya kerja di Tempo. Jadi waktu itu umur saya 34. Jadi saya mengalami penurunan pandangan itu dari 2016 bulan Mei sampai bulan Desember. Jadi cuma 8 bulan. Waktu itu penyebabnya ablasioretina yang dilakukan tindakan medis berupa operasi. Itu sampai 8 kali tetap tidak terselamatkan mata saya. Jadi memang udah takdir kali ya. Itu 8 bulan mengalami penurunan pandangan sampai pandangan hilang sama sekali. Gitu. Jadi ya keadaannya begini. Saya tetap jadi jurnalis, cuman mungkin caranya berbeda ya sama dulu. Kalau dulu kan melihat gampang kemana-mana sendiri gitu kan ya, sekarang harus pakai pendamping untuk liputan yang sifatnya mobile gitu. Cara peliputan memang istilahnya berbeda ya, berbeda dari waktu ketika saya melihat dengan sudah tidak melihat atau setelah jadi tunanetra tuh agak berbeda memang. Karena kalau waktu masih melihat bisa kemana-mana sendiri ya kan, mobilitas gak terlalu jadi masalah. Terus ketika mewawancari orang, ngejar narasumber tuh juga gak jadi masalah. Kalau sekarang kan ketika saya mengejar narasumber, saya hanya mengenali dari suaranya. Nah ini saya butuh seorang pendamping untuk juga jadi sebagai saksi.
saksi kalau saya mau mewawancarai orang yang benar begitu. Jadi pendamping di sini tugasnya nggak cuma nuntun, tapi juga jadi saksi bahwa saya mewawancarai orang yang benar gitu. Waktu proses Kak Ceta jadi tunanetra itu, Kak Ceta berarti sempat berhenti ya Kak ya? Ya, saya sempat ada delay, tapi bukan delay yang lama. Jadi waktu itu habis sakit 2016 itu saya sakit seiring 8 bulan seiring penurunan pandangan itu. Saya kan ke kantor tuh agak jarang. Sama lah kayak sekarang nih, kayak PSBB begini. Saya banyak dari rumah kerjanya. Tapi begitu sakit ketika hampir total itu saya sempat masuk belajar dulu tuh ke Mitra Netra, alhamdulillah. Nah, di situ saya diajarin pakai komputer dengan pembaca layar, terus bagaimana cara mengoperasikan ponsel dengan pembaca layar. Di situ saya jadi punya kesempatan delay yang gak terlalu lama gitu. Mungkin kalau teman-teman yang belum tahu kan proses rehabilitasi atau habilitasinya mereka jadi delay agak lama ya katanya ya. Jadi karena nggak tahu harus ngapain kan. Nah waktu itu alhamdulillah ada jalan, saya ditunjukin untuk ke Mitra Netra. Sebelum pandangan saya habis, saya udah keburu belajar duluan gitu. Nah, Januari 2000 tahu duluan ya Kak, bukan setelah total baru cari info, enggak ya? Enggak, karena dulu gini, saya tuh di bulan ke-5 atau bulan ke-4 ya, perjalanan habisnya pandangan saya itu, saya punya feeling kok kayaknya saya bakal buta total nih, bakal jadi tunanetra total dari awal bahkan. Akhirnya saya tuh semacam kayak siap-siap gitulah, saya main cari info. Iya, jadi support sistemnya lumayan bagus di Tempo waktu itu. Terus saya ditunjukin lah untuk ke Mitra Netra itu. Ya udah, alhamdulillah belajar di situ 4 bulan. Januari 2017 itu saya sudah balik lagi ke kantor. Cuman gak langsung terjun ke lapangan. Jadi kayak semacam dikalibrasi dulu lah di platform citizen journalism, tau kan? Yeah. Jadi kayak opini tuh. Nah, namanya Indonesiana. Waktu itu di situ 1 tahunan lah saya kayak semacam dikalibrasi sama Tempo lagi, kayak misalnya kesensitifan isu kayak gitu-gitu ya, terus apa tulisan. Jujur aja ketika waktu ada jeda masa istirahat itu ya saya otomatis lah ya yang biasanya nulis enggak tuh agak kaku gitu. Nah, semacam pemanasan lah di Indonesia. Nah itu kurang lebih 1 tahun. 2018 itu udah mulai ada komunikasi dengan pihak redaksi, senior-senior di jajaran pimpinan redaksi waktu itu tanya sama saya, kira-kira kalau isu disabilitas dibikinin kanal sendiri bagus nggak? Mereka nanya gitu ke saya, terus saya bilang, ya bagus mas, bagus kan selama ini kan isu-isu disabilitas itu kan sering blawur gitu loh, sering menyamar di isu-isu kesra, kesehatan, ya kan, atau olahraga gitu. Jadi kadang kalah sama kalau ada isu nasional kesra yang lebih sensitif kayak politik gitu. Biasanya isu politik kan yang lebih dilirik gitu. Isu disabilitas minggir. Nah itu menurut saya daripada minggir-minggir gitu, ya udahlah dibuatin kanal khusus disabilitas di tempo.co, namanya difabel.tempo.co. Jadi dia bagian dari website tempo.co, cuman dia ada spesial kanal namanya difabel. Jadi bagian-bagian dari kanalnya itu kan ada nasional, ada politik, ada hukum, ada ekdis gitu-gitu kan. Nah, ada ini difabel. Jadi khusus isu-isu penyandang disabilitas gitu. Yang aku penasaran ini Kak, kan Kak Ceta dari jurnalis non-disabilitas jadi jurnalis disabilitas. Lalu proses apa ya, jadi tunetnya kan lumayan kan ya istilahnya tuh kayak mendadak gitu loh, tapi untuk bangkitnya juga kan tadi Kak Ceta nggak terlalu delay lama kan, cepet kan, kayak udah prepare, kayaknya aku mau tunet nih, aku harus siap-siap. Biasanya kalau orang mau jadi ada gangguan di matanya atau apa kan orang berusaha sembuh, tapi Kak Ceta kok malah
berusaha kan Kak, kayaknya aku malah buta total, bukan aku mau sembuh kok nggak gitu sih Kak. Karena gini, aku nggak tahu ya, dulu aku tuh juga kan kepengen sembuh, makanya aku operasinya banyak, operasi besar semua, namanya vitrektomi. Enggak sih, ada operasi kecilnya juga ya, kayak iridektomi gitu-gitu, ada juga sih. Tapi proses pertama tuh ketika habis operasi kan, kok kulihat mataku tuh bergaris-bergaris, kayak LCD HP, gelap gitu, ya kan? Aku tuh kepengennya sembuh, makanya aku operasi terus. Oh, jadi ada keinginan ya. Ya, jadi gagal gagal lihatnya itu tuh seiring operasi. Jadi operasi kedua, ketiga makin turun, makin turun, makin turun gitu. Jadi bukan karena nggak mau sembuh. Udah, saking kepengennya tuh sampai operasi 8 kali jalanin. Sampai pernah laser Leo, tembak 2.800 tembakan. Cuman kok seiring operasi, mata saya ini nggak semakin membaik gitu. Jadi saya pikir, aduh kalau saya mikirin itu tuh saya kayak stres gitu loh Henok, jadi depresi kalau menurut saya ya. Karena waktu itu kalau nggak salah di bulan kelima, pas mata tuh kayak berasa aduh kepala tuh pusing kayak dikurung kan gitu ya. Kalau biasanya kita ngeliat terang terus tiba-tiba ini motonet agak low vision gitu kayak dimasukin kardus, saya nggak bisa ngeliat di depan saya dengan jelas tuh saya agak pusing. Jadi setiap mau matahari terbenam itu saya berat badan saya turun 8 kilo dalam sebulan. Jadi saya siasati dengan tidur waktu itu. Tidur dari jam 5 sore, bangun-bangun jam 10 malam. Supaya nggak pusing, karena kalau udah matahari tenggelam kan kita penerangan kurang ya. Iya. Nah, situ. Jadi saya makin berpikir nih, kayaknya saya nggak sanggup deh gitu. Antara dua, nggak sanggup ngeliat, sama nggak sanggup hidup gitu. Dulu tuh sempat sampai kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah, saya nyari-nyari. Terus ada tiba-tiba, tadi sekali lagi alhamdulillah Tempo supporting sistemnya bagus. Itu karena wartawannya, mungkin ada temen yang bilangin, udah gak usah takut, sekarang ada lembaga di Lebak Bulus yang ngajarin tunanetra pakai laptop, katanya bisa pakai laptop, bisa pakai komputer, jadi jangan khawatir, katanya gitu. Ya udahlah, saya buru-buru ke situ. Saya sempat riset karena waktu itu kan masih ada mata satu tuh yang jelas yang sebelah kiri. Jadi saya sempat riset dengan tulisan yang diperbesar.